Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam teman-teman mahasiswa yang mendengarkan, menyimak perkuliahan hari ini. Hari ini kita akan membahas inflamasi, infeksi, dan penyembuhan luka yang merupakan fondasi biologis dari hampir seluruh tindakan kedokteran gigi. Nah, setiap kali kita melakukan tindakan yang menyebabkan trauma di rongga mulut atau di oral, seperti mencabut gigi, melakukan scaling, bedah periodontal, atau perawatan bedah mulut, tubuh pasien pasti akan melalui ketiga proses ini. Nah, di perkuliahan kali ini tidak mungkin saya jelaskan secara rinci satu persatu, tetapi saya akan memberikan pemahaman dasar terkait ketiga topik tersebut. Untuk lebih jelasnya, teman-teman juga bisa mencari di referensi-referensi berikut atau jurnal-jurnal lain yang terkait. Textbook juga bisa. Nah, setelah perkuliahan ini, kami harapkan teman-teman mampu yang pertama memahami konsep dasar, mengerti tentang definisi dari inflamasi dan infeksi, kemudian menjelaskan mekanisme penyembuhan luka secara runtut, dan yang ketiga mengaitkan konsep tersebut dengan kondisi klinis kedokteran gigi yang akan teman-teman temui nantinya. Nah, sebagai dasar teori, apa sih inflamasi, apa infeksi, apa penyembuhan luka? Inflamasi itu sendiri adalah respon pertahanan fisiologis tubuh terhadap cedera atau invasi mikroorganisme. Nah, penting untuk dipahami bahwa inflamasi itu bukan penyakit, tetapi sebenarnya dia adalah mekanisme protektif atau pertahanan tubuh kita. Sedangkan kalau infeksi berbeda, karena melibatkan kehadiran dan aktivitas mikroba, mikroorganisme yang justru mengganggu proses penyembuhan normal. Nah, sedangkan penyembuhan luka sendiri merupakan proses biologis yang kompleks yang bertujuan untuk mengembalikan integritas struktur dari jaringan dan beserta fungsinya. Nah, signifikansi dalam kedokteran gigi sendiri bagaimana? Nah, di kedokteran gigi ini penting, proses-proses ini tuh penting untuk manajemen kondisi klinis sehari-hari. Di dalam kedokteran gigi sangat relevan ya, misal trauma di jaringan periodontal, kemudian luka pasca pencabutan gigi, ada luka di bedah mulut, semuanya pasti akan memicu inflamasi. Nah, tantangan kita sebagai dokter gigi adalah mengendalikan inflamasi agar tetap fisiologis dan mencegah infeksi sehingga penyembuhan bisa berjalan optimal. Nah, ini kita masuk ke fisiologi dari inflamasi. Nah, inflamasi sendiri dimulai dari respon vaskuler. Jadi, vaskuler dari pembuluh darah sesaat setelah terjadinya cedera atau ada trauma, terjadi vasokonstriksi yang sangat singkat untuk menghentikan perdarahan. Kemudian baru terjadi vasodilatasi yang akan meningkatkan aliran darah ke area luka, sehingga menyebabkan kemerahan dan juga rasa hangat. Kemudian juga ada permeabilitas kapiler yang meningkat sehingga cairan plasma itu bisa keluar ke jaringan. Nantinya juga akan bisa menimbulkan pembengkakan. Selanjutnya setelah respon vaskuler terjadi reaksi seluler. Nah, di reaksi seluler itu biasanya neutrofil yang akan pertama datang untuk melakukan fagositosis bakteri, juga debris jaringan. Kemudian makrofag akan mengambil peran yang tidak hanya membersihkan luka, tetapi dia juga akan mengatur transisi dari fase-fase penyembuhan. Nanti kita akan belajar tentang fase-fase penyembuhan. Kemudian limfosit, dia juga terlibat dalam respon imun yang lebih spesifik. Tanda-tanda inflamasi ada tanda-tanda yang khas ya, meliputi rubor atau kemerahan, tumor, pembengkakan, dolor, nyeri, kalor, panas, dan juga ada fungsiolesa atau gangguan fungsi. Nah, penting untuk dipahami bahwa tanda-tanda ini bukan sekedar gejala, teman-teman, melainkan mencerminkan proses biologis yang sedang berlangsung. Jadi sesuai dengan keadaannya, tanda-tandanya apa, dan juga berarti terjadi apa, itu terlihat kalau sedang terjadi inflamasi. Tujuan inflamasi itu sendiri kan tadi merupakan mekanisme protektif ya. Dia itu berfungsi untuk menghilangkan patogen, membersihkan jaringan yang rusak, dan juga menyiapkan lingkungan dari tubuh kita itu untuk fase penyembuhan berikutnya.
Nah, sel dan mediator utama dalam inflamasi itu diantaranya banyak dikendalikan oleh berbagai mediator kimia. Jadi mulai dari sel-sel ada neutrofil, ada makrofag, juga ada sitokin dan kimokin yang akan mengatur intensitas dari respon inflamasi sendiri. Kalau mediatornya itu bekerja seimbang, inflamasinya bersifat protektif. Jadi dia akan mempertahankan dari tubuh kita. Tapi kalau berlebihan, kemudian berkepanjangan, nah inflamasi ini akan bersifat merusak. Nah, ini ada inflamasi normal, ada inflamasi yang patologis. Apa bedanya? Kalau inflamasi yang fisiologis normal itu bersifat terkontrol dan terbatas waktu, nggak akan berjalan terus-menerus ya. Jadi dia akan mendukung penyembuhan itu secara optimal. Sebaliknya, inflamasi yang patologis atau kronis itu berlangsung lama dan malah menghambat fase penyembuhan berikutnya dan juga bisa menyebabkan kerusakan di jaringan tambahannya. Nah, ini yang kita temui kalau luka dengan komplikasi infeksi. Nah, selanjutnya adalah infeksi. Nah, infeksi itu terjadi ketika ada keterlibatan mikroba atau mikroorganisme yang berkembang di dalam luka. Nah, mikroorganisme ini bisa membentuk biofilm yang resisten bakteri, antibiotik, ataupun respon imun. Akibatnya, infeksi itu bisa mempertahankan kondisi inflamasi yang tidak produktif. Jadi, penyembuhan normalnya akan terganggu. Nah, kalau misalnya terjadi infeksi bagaimana? Jadi kalau terjadi risiko infeksi itu bisa dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Misalnya dari kebersihan lukanya, kemudian adanya jaringan nekrotik, ada faktor sistemik seperti diabetes, nutrisinya buruk, atau memang ada gangguan imun. Nah, sebagai dokter gigi, kita harus selalu menilai kondisi pasien itu secara holistik, secara menyeluruh, bukan hanya fokus pada luka yang dikeluhkan, tapi kita juga tetap cek secara menyeluruh. Dampaknya apa sih infeksi ini ke penyembuhan? Nah, penyembuhan kalau ada infeksi, dia bisa memperpanjang dari fase inflamasinya, bisa bikin kerusakan jaringan yang lanjutan, kemudian bisa menurunkan efisiensi dari sistem imun itu sendiri. Akibatnya, ya pasti penyembuhan jadi lebih lambat dan berisiko komplikasi. Fase-fase penyembuhan luka. Nah, ini ya. Jadi fase penyembuhan luka itu ada 4 fase besar. Yang pertama hemostasis dan koagulasi yang untuk menghentikan perdarahan, dilanjutkan dengan inflamasi untuk membersihkan lukanya, kemudian fase proliferasi yang akan membentuk jaringan baru melalui angiogenesis, juga fibroplasia, dan terakhir adalah fase remodeling dan maturasi yang membutuhkan waktu lebih lama ya, itu di mana kolagennya pasti akan ditata ulang, terus untuk meningkatkan kekuatan dan integritas serta fungsionalitasnya dari jaringan. Nah, gimana untuk interaksi sel dan sitokinnya ke dalam proses penyembuhan? Itu prosesnya kompleks dan semuanya bekerja secara sinergis untuk memulihkan integritas jaringan. Misal fibroblast itu nanti dia akan membentuk kolagen dan matriks ekstraseluler. Kemudian sel endotel yang membentuk pembuluh darah baru. Ada keratinosit yang menutup permukaan lukanya. Dan semua proses ini juga dikendalikan oleh growth factor atau faktor-faktor pertumbuhan seperti VEGF, TGF-beta, dan teman-temannya yang dia akan mengontrol, oh ini perlu banyak, oh ini perlu sedikit. Nanti kalau oh sudah selesai prosesnya, sudah tidak perlu berlama-lama dihentikan. Jadi makanya inflamasi itu sebaiknya tidak berkepanjangan. Nah, eh faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan. Yang yang pertama ada internal dan yang kedua ada eksternal juga gaya hidup. Jadi ada macam-macam ya. Kalau misalnya internal ada nutrisinya bagaimana, status imunnya, perfusi darahnya bagaimana. Kemudian kalau misalnya dari eksternal, dia ada kontaminasi mikroba, ada gaya hidupnya bagaimana, stres. Ini pasti bisa menghambat penyembuhan. Nah, ini untuk aplikasi di kedokteran gigi.
contohnya ya teman-teman ya. Jadi misal yang pertama untuk penyembuhan pasca pencabutan atau ekstraksi gigi. Nah, kalau penyembuhan ini kan pasti melibatkan ada perbaikan atau regenerasi dari tulang alveolar dan jaringan lunak. Nah, kalau misalnya kita bisa mengelola inflamasinya dengan baik, akan mencegah komplikasi seperti dry socket atau mungkin lama lukanya menutup. Tuh. Kemudian pada bedah periodontal. Nah, biasanya keberhasilan itu bergantung pada penyembuhan jaringan lunak dan juga regenerasi dari jaringan pendukung gigi itu sendiri. Jadi kita tujuannya ya pasti attachment dari periodontalnya dan regenerasi tulangnya yang mendukung gigi. Kemudian pada trauma rongga mulut, trauma oral. Jadi ada luka di mulut atau wajah. Ya, tujuan kita pasti yang pertama mencegah infeksi, mempertahankan fungsinya, dan juga mengembalikan estetikanya. Gimana sih caranya mencegah? Jadi yang pertama pasti kita utamakan aseptik. Jadi protokolnya secara asepsisnya harus kuat. Kontrol mikrobanya, juga pasti edukasi ke pasiennya tentang perawatan luka itu kunci utama keberhasilan dari penyembuhan. Nah, tugas kita kalau misalnya kedatangan pasien tuh nggak cuman melakukan tindakan, tetapi juga mengawal gimana nanti proses penyembuhan lukanya. Jangan cuma datang terus dirawat, tapi kita tidak memberikan arahan untuk proses penyembuhannya. Nah, kemudian sebagai ringkasan, jadi apa sih tadi ya bedanya? Semoga sudah dapat ya. Jadi kalau misalnya inflamasi berarti respon awal untuk pertahanan tubuh. Infeksi itu komplikasi yang harus dicegah karena ada keterlibatan mikroorganisme dan penyembuhan luka itu proses biologis yang terkoordinasi untuk memulihkan integritas dan fungsi jaringan. Nah, jadi ini secara keseluruhan konsep besarnya ya, ada luka dari jaringan rongga mulut, kemudian terjadi respon biologis tubuh, ada inflamasi, tanda-tanda inflamasinya, respon awalnya tubuh itu bagaimana, kemudian kalau ada infeksi itu bagaimana, ada proses penyembuhan fase-fasenya, aplikasi klinisnya di kedokteran gigi juga secara besar kita tadi sudah membahas ini semua ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Kemudian juga ada faktor-faktor risikonya tentang perawatan luka juga ya teman-teman. Nanti kita harus menyampaikan ke pasien kalau setelah dirawat harus bagaimana supaya penyembuhannya berjalan optimal. Oke, Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk saya terakhir, saya ada tambahan. Nah, ini sengaja saya tambahkan ilustrasi dari Anime Cells at Work. Jadi teman-teman saya rekomendasikan bisa untuk sebagai dasar ya, bisa nonton animenya, ada versi anime, ada versi film ya teman-teman ya. Kemudian di situ ada, nah jadi di dalamnya anime ini itu ada tentang semua gimana sel-sel tubuh itu bekerja sebagai sistem pertahanan dan perbaikan yang sangat terorganisir. Jadi semua sel itu gimana caranya supaya bekerja sesuai peran, inflamasi itu gimana caranya supaya tetap berjalan secara terkontrol, proses penyembuhan luka itu berlangsung dengan baik. Juga ada nanti case-case di mana ada gangguan seperti infeksi, ada kondisi sistemiknya pasien, atau mungkin perawatan tidak optimal dan sehingga penyembuhan lukanya terganggu. Di sini nih di analogi ini saya harap kalian kalau nonton bisa memahami bahwa kedokteran gigi itu bukan hanya soal tindakan mekanis, tetapi tentang bagaimana kita juga bekerja selaras dengan sistem biologis tubuh pasien. Sehingga sebagai calon dokter gigi tugas kita juga mendukung kerja sel-sel tubuh, bukan dilawan. Ya, tuh. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.